Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari cara waqaf dan ibtidah. Waqaf artinya berhenti, ibtidah artinya memulai. Jadi materi kita hari ini cara berhenti dan memulai bacaan. Kalau kita sudah paham cara berhenti dan memulai bacaan, insya Allah bacaan Al-Quran kita akan menjadi lancar. Bagaimana cara memahami waqaf ibtidah itu? Setidaknya ada 3 langkah yang bisa kita tempuh. Yang pertama, pahami dulu tanda. Tanda berhenti di dalam Al-Quran setidaknya ada 6 tanda. Yang pertama namanya waqaf lazim. Waqaf lazim berbentuk huruf mim kecil. Artinya kita harus berhenti. Yang kedua ada namanya waqaf mamnu', berbentuk lam alif, lawan dari mim, artinya tidak boleh berhenti. Maksud tidak boleh berhenti di sini, tidak boleh berhenti total. Boleh berhenti sementara, harus dijemput lagi ke belakang. Nah, jadi kalau nampak waqaf lam alif ini di tengah kalimat, alangkah lebih baiknya kita berhenti di depannya dan memulai kalimat pada tempat yang kita berhenti tadi. Tapi kalau waqaf lam alif ini berada di akhir kalimat, dia tidak dianggap. Boleh-boleh saja kita berhenti tanpa diulang. Nanti kita jelaskan yang lebih rinci. Kemudian ada waqaf titik 3. Titik 3 2 buah. Namanya waqaf mu'anaqah. Artinya kita harus memilih salah satu. Boleh pilih titik 3 yang pertama, boleh yang kedua. Pokoknya pilih salah satu. Kemudian yang keempat ada waqaf jaiz, berbentuk huruf jim. Artinya kita boleh memilih, boleh tidak dipilih. Lawan dari titik 3. Kalau titik 3 harus dipilih salah satu. Tapi kalau jim boleh dipilih, boleh tidak dipilih. Kemudian qaf lam atau disebut juga dengan al-waqfu aula. Lebih diutamakan kita berhenti. Tapi kalau melanjutkan bacaan boleh-boleh saja. Kemudian lawannya adalah shad lam, al-waslu aula. Lebih diutamakan melanjutkan bacaan. Tapi kalau berhenti boleh-boleh saja. Nanti kita jelaskan yang lebih rinci. Kemudian yang kedua, agar kita paham waqaf dan ibtidah, bisa kita cari huruf berikut ini. Misalkan ayatnya panjang atau tidak ada tanda waqaf yang pertama ini, ayatnya panjang, maka cara yang kedua memahami huruf ini bisa menjadi solusi. Jadi huruf fa ini artinya maka, summa kemudian, wa dan illa kecuali, hatta sehingga atau sampai. Huruf-huruf ini bisa membantu kita supaya tidak salah dalam makna ayat. Nanti kita jelaskan yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga, supaya betul waqaf dan ibtidah, pahami makna dan arti ayat. Nah, ini mesti kita baca dulu arti ayat. Sebelum kita membaca, baca dulu di mana kira-kira bisa kita berhenti sehingganya makna ayat tidak salah. Nanti kita jelaskan lagi. Sekarang mari kita lihat penjelasan yang pertama. Tanda waqaf atau tempat berhenti yang pertama adalah berlambangkan huruf mim kecil. Tangkainya menyamping. Ini dinamakan waqaf lazim. Jadi kita harus berhenti di sini. Tidak boleh digabung dengan kalimat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Law kuntum ta'lamun. Jadi kita harus berhenti di sini, jangan digabungkan ayatnya. Tanda waqaf yang kedua disebut juga dengan waqaf mamnu', lambangnya seperti huruf lam alif. Jadi waqaf mamnu' secara umum dilarang untuk berhenti, namun ada ketentuannya. Kalau waqaf lam alif ini atau waqaf lam ini berada di akhir ayat, maka kita boleh berhenti tanpa mengulang ke belakang. Jadi sudah dianggap sempurna kalimat atau ayatnya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Jadi ayatnya dilanjutkan saja.
litasluku minha subulan fijaja. Kemudian kalau waqaf lamnya itu terdapat di tengah ayat, kalau yang tadi di akhir ayat, kalau sekarang di tengah ayat, maka waqaf lam ini boleh juga untuk berhenti, namun berhentinya sementara, bukan berhenti total seperti yang waqafnya di akhir ayat. Boleh berhenti sementara, namun dijemput lagi kalimatnya kepada bacaan yang sebelumnya. Cara menjemputnya pun harus diperhatikan, jangan sampai salah maknanya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a. Berarti di sini sementara jemput lagi ke belakang. Ulang dari wala. Wala tadharunna waddaw wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Adapun solusi terbaik untuk sahabat Al-Quran semuanya, kalau nampak waqaf lam alif di tengah ayat dan sahabat Al-Quran tidak tahu bagaimana cara mengulang ke belakang, jadi kita berhenti saja pada kalimat yang berada di depan waqaf lam alif. Misalkan di sini ini waqaf lam alif, berhenti kita di hunafa. Di mana ngulangnya? Ulang kembali dari kalimat yang berada setelah waqaf lam alif. Ulang lagi dari hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Nah, jadi di sini kita berhenti untuk cara yang mudahnya. Berhenti saja pada kalimat yang berada di depan waqaf lam alif dan ulang pada kalimat tersebut. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tanda waqaf yang ketiga yaitu waqaf jim, waqaf jaiz. Artinya kita boleh berhenti, boleh melanjutkan. Jadi terserah kita. Sekarang coba kita pilih dulu berhenti pada waqaf jim. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Nah, jadi kita berhenti tadi. Sekarang kita nggak ada berhenti, kita gabungkan saja karena kita pilih untuk melanjutkan. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Jadi kita bisa pilih sendiri mau berhenti atau lanjut, boleh. Tanda waqaf yang keempat yaitu waqaf mu'anaqah, berbentuk seperti titik tiga dua buah. Nah, ini maknanya kita bisa pilih salah satu ketika berhenti. Boleh pilih yang pertama, boleh pilih yang kedua. Kalau kita pilih yang pertama, a'addallahu lahum 'adzaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab. Nanti kita berhenti di sini. Nah, ini kita lanjutkan lagi sehingganya titik tiga yang kedua kita nggak boleh lagi berhenti. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Nah, kalau kita pilih yang kedua berarti titik tiga yang pertama nggak boleh kita berhenti. A'addallahu lahum 'adzaban syadidan fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Nah, jadi kita mesti pilih salah satu. Tidak boleh dipilih kedua-duanya. Nah, misalkan berhenti pada yang pertama. Ya ulil albab.
alladzina amanu. Jadi nggak boleh dipilih kedua-duanya, mesti pilih salah satu. Namun timbul pertanyaan, kalau tidak dipilih salah satu bagaimana? Kita lanjutkan saja bacaannya. Pada beberapa literasi pendapat dalam ilmu tajwid boleh dilakukan. Namun kalau seandainya nafas kita pendek, jangan dilewatkan saja. Jadi pilih saja salah satu. Sehingganya kita tidak tersesat nafasnya ketika membaca Al-Quran. Tanda waqaf yang kelima berbentuk seperti huruf qaf lam. Artinya al-waqfu aula, lebih diutamakan untuk berhenti. Namun kalau sahabat Al-Quran ingin melanjutkan, boleh-boleh saja. Sekarang kita lebih baik berhenti dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Namun kalau ingin melanjutkan, mana tahu nafasnya panjang, boleh-boleh saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Sedangkan tanda waqaf yang keenam berbentuk seperti huruf shad lam. Ia adalah lawan dari qaf lam ini. Kalau shad lam, al-waslu aula, lebih direkomendasikan, lebih diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Namun kalau pengen berhenti boleh-boleh saja. Sekarang kita utamakan dulu melanjutkan bacaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita pilih untuk berhenti boleh-boleh saja. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita kasih bunyi hamasnya. Mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita lihat penjelasan yang kedua. Huruf yang pertama yaitunya illa, artinya kecuali. Ketika kita nampak illa di dalam Al-Quran, maka kita bisa berhenti pada illa dan mengulang kembali pada illa. Jadi kita mulai dari sini berhenti di illa dan ulang kembali dari illa baru dilanjutkan. Coba kita baca dulu ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa. Ulang kembali dari illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kemudian huruf yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai tempat berhenti dan memulai yaitunya hatta, artinya sehingga atau sampai. Maka kita bisa berhenti di hatta dan ulang kembali dari hatta. Kemudian yang ketiga ada thumma. Thumma artinya kemudian. Penggunaan thumma ini sedikit berbeda dengan hatta dan ila. Cara berhenti di thumma ini kita berhenti pada lafaz yang berada setelah thumma. Kemudian kita ulang lagi dari thumma. Coba kita praktekkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta. Ulang kembali dari hatta. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu. Ulang kembali dari thumma. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma
ما قضيت ويسلموا تسليما. Huruf yang keempat adalah huruf waw, artinya dan. Waw ini banyak artinya, diantaranya artinya dan. Jadi cara berhentinya, kita berhenti pada lafaz yang berada setelah huruf waw dan ulang kembali pada huruf waw. Kalau misalkan huruf wawnya banyak, maka berhenti saja pada beberapa huruf waw. Pilih kira-kira di mana nafas kita sanggup untuk membacanya dengan berhenti pada setiap huruf waw. Sekarang coba kita praktekkan. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ulang kembali dari huruf waw. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum. Ulang kembali dari huruf waw. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Huruf yang kelima yang bisa kita jadikan sebagai tempat berhenti adalah huruf fa, artinya maka. Jadi kita berhenti pada lafaz yang berada setelah huruf fa dan ulang kembali dari huruf fa. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna. Ulang dari fa. Fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzam minas samai bima kanu yafsuqun. Sekarang kita lihat penjelasan yang ketiga, dilihat dari segi makna. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Sekarang kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Kalau tidak sampai nafas kita membaca dari awal sampai akhir, maka di sini tanda waqaf juga tidak ada. Huruf yang bisa dijadikan sebagai tempat berhenti juga tidak ada. Maka solusi terbaik ketika kita berhenti dan memulai bacaan harus melihat kepada makna ayat atau arti dari ayat yang kita baca ini. Setelah kita buka terjemahan, rupanya artinya di sini innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah kamu peringatkan mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak kamu peringatkan mereka? La yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Nah, jadi kita bisa berhenti di sini. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, apakah kamu ingatkan mereka? Kita ulang di sini nanti. Apakah kamu ingatkan mereka atau tidak diingatkan? Mereka tetap tidak beriman. Nah, jadi kita berhenti di a'anzartahum, melihat dari segi makna atau terjemahan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini, cara membetulkan waqaf dan ibtidak sehingganya bacaan Al-Quran kita menjadi lancar. Sahabat Al-Quran setidaknya harus memahami 3 komponen ini. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.